Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ini beberapa waktu belakangan ada ramai dialog antara Mas Ade Armando dengan Kumail Hakimah, dan karena itu sebelum sama-sama kita membahasnya, mari mendengarkannya dalam cuplikan video berikut ini. Jadi kalau misalnya aku mengkritik sesuatu di dalam keislaman, kritik baliknya buat aku tuh nyerang Kristen. Aku jadi Kristen ya? Itu gimana logikanya? Aku entah mungkin untuk mendefend nilai-nilai keislaman, atau mungkin karena mereka berasumsi aku Kristen gitu. Oke. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya aku mengkritik... Sorry, nama Anda tuh Kumailah Hakimah. Betul. Kok Kristen sih? Ada yang bilang Hindustan, ada yang bilang aku Hindu, ada yang bilang... Itu mungkin karena wajahnya agak-agak Timur Tengah. Ya rasanya ambigu. Nggak, tapi yang tadi itu gimana ceritanya? Anda mengkritik Islam, Anda sendiri Muslim, terus jawabannya adalah justru serangan terhadap Kristen. Itu artinya apa? Aku jadi curiga juga apologis ulama-ulama apologis Islam ini, mereka dilatihnya jadi kan sebagai ulama itu kan kita harus defense Islam secara teologis gitu ya. Ya. Tapi strategi defense mereka tuh justru menyerang agama-agama lain. Seringnya sih aku dengar Kristen ya. Seenggaknya itu yang aku nggak nyerang Hindu dan Buddha lah ya. Mungkin karena sedikit. Iya, iya. Nah, kita... Mungkin kalau di India begitu lah ya. Oh benar, kalau di India kan Hindu sama Islam. Strateginya begitu. Padahal kan sebenarnya kalau mau defense agamanya ya bikin aja kerangka teologis yang memang untuk menguatkan argumentasi kenapa kita harus mengimani Islam gitu. Ya, taruhlah begini, Anda misalnya kan kemarin bicara tentang Islam dan perempuan gitu kan. Anda menggambarkan gimana Islam itu, atau ada kecenderungan di kalangan umat Islam untuk men-treat perempuan itu dengan cara yang tidak adil gitu ya. Saya nggak kebayang setelah Anda mengatakan itu, terus orang menyerang Kristen. Iya, satu dalam Kristen tuh misalnya bilang ini Aisyah menikahi Nabi menikahi Aisyah ketika masih usia anak-anak. Nah. Terus nanti dibalas itu di Kristen ada apa gitu, mereka ada kasus lagi, juga ada kasus juga misalnya yang pernikahan anak atau yang semacam itu gitu, lemparnya begitu. Ya itu, saya sedang berusaha membayangkan kenapa Kristen yang jadi disalahin. Wong kamu lagi ngomongin di ajaran kita ini, di ajaran Islam ini ada ajaran yang menyebabkan perempuan-perempuan diperlakukan tidak adil. Oh, di Kristen juga. Loh enggak, saya nggak ngomongin Kristen kan. Iya, saya lagi ngomongin agama kita. Iya. Padahal yang aku sampaikan kan kita punya masalah loh ini gitu. Ya follow up-nya dengan memecahkan masalah itu gitu, bukan mencari. Harusnya ya, betul. Ngapain kamu bawa agama lain gitu? Iya, dan aku juga nggak bisa belain Kristen ya. Aku nggak punya wawasan apa. Aku juga nggak bisa nyerang Kristen karena ya nggak tertarik juga sih. Nggak tertarik nyerang-nyerang. Pertama kamu bukan orang Kristen, kedua juga kamu nggak ngerasa perlu untuk menyerang Kristen. Nggak merasa perlu menyerang maupun membela ya. Gitu. Aku kayak bingung kalau misalnya orang menyerang aku, mungkin asumsinya aku Kristen. Kalau aku membela diri itu kayak membela aku, berarti aku harus membela diri kan membela Kristen atau gimana nih? Jadi ya begitu. Oh enggak, di Kristen nggak begitu loh, kamu kan bukan orang Kristen, mana kamu tahu. Oke, tapi kembali ke Islamofobia itu. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini beberapa waktu belakangan ya ada ramai komentar perihal pembahasan yang sudah kita simak bersama-sama, yaitu dialog antara Mas Ade Armando dan juga Kumailah Hakimah. Nah, menarik memang seperti yang tadi disampaikan oleh Kumailah Hakimah ketika beliau berbicara perihal apa yang dia yakini dalam agamanya, justru kemudian komentar-komentar itu malah menyebut-nyebut perihal kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, ini sebenarnya bukan hanya 1-2 kali ya. Bahkan kalau kita perhatikan misalnya di kalangan beberapa mu'alaf ya, yang jelas-jelas sudah bukan lagi Kristen ya, yang jelas-jelas mereka sudah menganut agama yang baru, dengan iman yang baru, dengan kitab suci yang baru, tetapi kecenderungan pembahasannya adalah lagi-lagi perihal Alkitab, perihal iman Kristen. Nah, lebih menariknya lagi, tadi juga Mas Ade Armando menyampaikan, "Loh, kok bisa begitu ya? Wong kamu membahasnya perihal
agama yang kamu anut sendiri. Tapi kok kemudian dibalasnya malah melakukan serangan terhadap Kristen, sedangkan yang sedang dibahas bukan Kristen. Nah, memang inilah kawan-kawannya Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian kerap kali kita lihat, dan pada akhirnya tidak mengherankan ya, saya jadi ingat mengapa intoleransi, pelarangan peribadatan, pelarangan gereja, pemubaran ibadah Kristen kerap kali terjadi di bangsa ini dan menjadi lebih masuk akal. Ya, kalau kita lihat saja ya, Kumaila ini sedang berbicara perihal apa yang dia imani, sebagaimana tadi juga diafirmasi oleh Mas Ade Armando, tetapi kemudian serangannya malah ke Kristen. Ya, jadi memang ada sikap hati yang pada dasarnya itu sepertinya memang benar-benar tidak suka perihal kekristenan. Ya, buktinya Kumaila lagi bahas perihal agamanya, perihal imannya, malah yang kemudian diserang, ya, yang kemudian dibandingkan adalah perihal kekristenan. Hubungannya apa? Tentu saja tidak ada. Ya. Jadi kemudian semakin jelas bahwa ada sikap hati yang benar-benar tidak suka terhadap kekristenan, sehingga ya kalau melihat perihal kekristenan itu, bahkan walaupun pembahasan yang tadi seperti dikatakan oleh Kumaila tidak berbicara sama sekali perihal kekristenan, tapi kemudian justru mereka berkomentar tentang Kristen. Apalagi kalau kemudian mereka melihat orang Kristen beribadah, orang Kristen memakai fasilitas-fasilitas tertentu untuk melaksanakan peribadatannya pada hari Minggu, yang menjadi hal yang sangat masuk akal bahwa pada akhirnya ini adalah ekspresi dari ketidaksukaan, dari ketidaksenangan yang dibungkus dengan mempertanyakan perihal perizinan, perihal aturan dan segala macamnya. Itulah yang juga disampaikan oleh Mas Permadi Arya pada beberapa hari yang lalu, merespon perihal pelarangan peribadatan saudara-saudara kita yang Katolik ya di GSC Arca Manik Bandung ya, di GSG ya, Gedung Serbaguna Arca Manik Bandung. Itu juga sudah direspon ya, dalam beberapa ulasan oleh pihak wali kota juga sudah diberikan tanggapannya. Teman-teman bisa memperhatikan di video kita sebelumnya. Namun poin saya pada kesempatan ini ya, akhirnya semakin jelas dan terang benderang bahwa ketidaksukaan terhadap Kristen itu oleh kelompok-kelompok ini, memang tidak semua ya, tidak semua kawan-kawannya, saya tidak berbicara dalam pengertian yang umum ya, ataupun dalam pengertian mengeneralisasikan semua, menyamakan semua, tidak ya, tapi oleh kelompok-kelompok yang intoleran, yang hobinya, yang kesukaannya adalah mengganggu, melarang, membubarkan, menolak aktivitas-aktivitas peribadatan umat Kristen dengan ya dalil mempertanyakan perihal perizinan dan segala macamnya. Dan kita tidak bisa pungkiri kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, tindakan-tindakan seperti itu ya, itu bukan hanya dilakukan oleh masyarakat yang biasa, oleh masyarakat awam, tetapi bahkan sudah sampai pada level pegawai negeri. Teman-teman bisa memperhatikan di video kita sebelumnya, ASN, lalu RT ya. Jadi orang-orang ini sudah bahkan sampai menjadi pelaku dari tindakan intoleran yang harusnya mereka ini sebenarnya mesti berada di posisi terdepan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat perihal keberagaman, perihal kebinekaan, dan bagaimana kita harus ya saling menghormati keyakinan yang berbeda ya, karena Indonesia ini bukan satu agama, bangsa Indonesia ini bukan negara agama, bukan bangsa agama, tapi bangsa dan negara yang beragama. Nah, seharusnya mereka yang PNS, ASN, RT ya, ini kan harus berada di garda terdepan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi justru sebaliknya yang terjadi, sudah kesekian kali kita melihat ada ya kasus-kasus tertentu yang justru menjadi pelakunya adalah RT, adalah ASN, adalah PNS. Teman-teman, itu sudah banyak sekali, bisa memperhatikan, bisa melihat pada video-video kita sebelumnya ya. Tetapi sebenarnya ini kan sudah viral ya, saya yakin teman-teman juga sebagian besar atau mungkin hampir ya bisa dikatakan semua sudah tahu ya perihal hal seperti itu. Dan inilah yang kemudian disayangkan sekali ya. Jelas sekali dalam dialog antara Kumaila dengan Mas Ade Armando, lagi bicarakan perihal iman mereka, tapi kok kemudian bawa-bawa Kristen. Nah, ini kan padahal nggak ada bicara Kristen di situ. Kristen juga nggak ada nimbrung di situ, tapi bawa-bawa Kristen. Nah, inilah yang terjadi kawan-kawan. Jadi jelas sekali ekspresi dari ketidaksukaan ataupun ketidaksenangan dari oknum-oknum itu. Nah, jadi demikian kawan-kawan, bagaimana menurut kalian? Silahkan dipaparkan pada kolom komentar yang tersedia, dan salam sejahtera, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati, menyertai kita semuanya, selamat beribadah.